Ya, berjumpa lagi bersama kami masih dalam rangkaian penyederhanaan birokrasi. Kali ini kami akan menyampaikan materi tentang penyederhanaan birokrasi pada pemerintah daerah. Materi ini bersumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dari Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana yang kami peroleh dari situs Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Sebelum kami lanjut, bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe, bisa membantu kami dengan menekan tombol subscribe sekaligus tombol lonceng agar selalu update dengan video-video terbaru kami apabila kami rilis ke YouTube. Oke, kita lanjut ke pembahasan tentang penyederhanaan birokrasi pada pemerintah daerah. Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi tentang reformasi struktural, arahan Presiden itu seperti ini. Sangatlah penting bagi kita untuk mereformasi birokrasi kita. Reformasi struktural agar lembaga semakin sederhana, semakin simpel, dan semakin lincah. Itu adalah arahan Presiden. Dari arahan Presiden itu ada 3 hal. Itu yang pertama, pengaturan organisasi. Itu bagaimana cara untuk memprioritaskan keberadaan jabatan fungsional dalam pengaturan susunan organisasi. Yang kedua, penyederhanaan eselonisasi birokrasi menjadi 2 level saja dan diganti dengan jabatan fungsional yang lebih menghargai keahlian dan kompetensi selain 2 level tersebut, eselon 1 dan eselon 2. 3, 4, 5 itu diganti dengan jabatan fungsional yang diharapkan lebih menghargai keahlian dan kompetensi. Makna yang ketiga dari arahan Presiden ini adalah penataan struktural. Itu mengalihkan jabatan struktural eselon 3 ke bawah ke dalam jabatan fungsional. Selanjutnya ini adalah 5 prioritas kerja ya, sesuai arahan Presiden. Itu dibuatlah 5 prioritas kerja selama 2019 sampai 2024. Yang pertama adalah pembangunan infrastruktur. Yaitu selama ini kita udah tahu semua. Jadi itu penghubung produksi dan distribusi. Jadi ada produksi, agar distribusi bisa jalan, itu dibutuhkan infrastruktur jalan. Yang berikut itu mempermudah akses wisata. Jadi punya tempat wisata yang baik, objek wisata yang banyak, tetapi aksesnya sulit, itu menjadi tidak bisa dikelola secara baik. Yang ketiga, mendongkrak lapangan kerja. Maksudnya, dengan akses ini infrastruktur jalan yang baik hingga ke pedesaan dapat mendongkrak lapangan kerja karena akses transportasi yang semakin baik. Yang terakhir adalah dari semua kegiatan itu dia bermuara kepada nilai tambah perekonomian. Artinya bisa saja pertumbuhan ekonomi kita akan makin baik karena terbukanya peluang distribusi hasil-hasil produksi yang dihasilkan oleh para petani, para penduduk di desa. Yang berikut adalah simplifikasi regulasi. Tentang kendala regulasi itu dibuat sesederhana mungkin, dipotong dan dipangkas. Regulasi itu bisa lebih efektif, lebih cepat untuk dilakukan karena melewati beberapa birokrasi yang dipangkas, dipotong agar itu bisa lebih cepat. Itu harapannya. Dari simplifikasi regulasi itu ada aturan yang namanya Omnibus Law dan itu sudah disahkan ya. Selanjutnya adalah yang ketiga ya, dari 5 prioritas kerja itu yang ketiga adalah penyederhanaan birokrasi. Penyederhanaan birokrasi menjadi 2 level eselon, peralihan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional. Yang keempat,
dari 5 prioritas kerja 2019-2024 adalah pembangunan sumber daya manusia. SDM yang pekerja keras, dinamis, terampil, dan menguasai iptek, itu adalah harapan. Sehingga apa? Sehingga bisa mengundang talenta global untuk pembangunan ekonomi kita yang lebih baik. Dan yang terakhir dari 5 prioritas adalah transformasi ekonomi. Daya saing manufaktur dan jasa modern bernilai tambah lebih baik. Itu adalah 5. Semoga apa yang dicita-citakan ini bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Muaranya cuma satu, yaitu peningkatan ekonomi. Nilai tambah perekonomian akan semakin baik, bermuara kepada peningkatan kesejahteraan kehidupan rakyat Indonesia. Perlu kita dukung hal tersebut. Penyederhanaan birokrasi dari 5 prioritas kerja 2019-2024. Jadi tersisa satu, yaitu transformasi ekonomi. Sekarang untuk lebih spesifik kita akan membahas tentang prioritas keempat dari 5 prioritas, yaitu penyederhanaan birokrasi. Tujuan penyederhanaan birokrasi menurut arahan Bapak Presiden Jokowi adalah, yang pertama itu birokrasi yang dinamis. Yang kedua, mewujudkan profesionalitas aparatur sipil negara, lebih berpikir, lebih profesional. Yang ketiga, fokus pada pekerjaan fungsional. Hal-hal yang positif bisa dihasilkan. Yang keempat, percepatan sistem kerja. Dan yang kelima, mendorong efektivitas dan efisiensi kerja. Manfaat penyederhanaan birokrasi itu apa? Yang pertama adalah alignment organisasi. Apa itu? Rencana strategis dapat di-cascading dengan cepat sehingga organisasi bergerak sebagai satu kesatuan unit. Yang kedua itu kejelasan. Peningkatan span of control mengarah kepada kejelasan pemahaman yang baik pada top dan middle level dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, produktivitas. Dapat melakukan hal yang banyak dan cepat dengan sedikit level manajemen. Dan yang kelima adalah customer oriented. Organisasi lebih mampu dan fokus memahami kebutuhan publik daripada fokus pada proses internalisasi birokrasi semata, seremonial semata. Jadi kita lebih fokus kepada memahami bagaimana kita melayani kebutuhan publik, seperti itu. Jadi ini untuk rangkaian pertama, video pertama dari arahan presiden gitu. Nanti ada video berikutnya. Ini kami akan membahas tentang sasaran penyederhanaan birokrasi, sehingga bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe, itu bisa melakukan subscribe sekaligus menekan tombol lonceng agar dapat menerima notifikasi pada video-video kami berikutnya. Insya Allah video-video kami ini bermanfaat yang positif untuk menambah ilmu pengetahuan Anda semua. Oke, terima kasih. Salam sehat selalu.